Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sekarang kita mulai mengulas chess.com Rapid Chess Championship 2022 kawan. Biasanya selama 25 minggu ini selalu saya ulas pada hari Minggu dan hari Senin. Di hari Minggunya kita ulas dalam babak Swissnya kawan, sedangkan di hari Senin kita mengulas di babak final di setiap minggunya kawan. Sekarang sudah memasuki sesi final kawan, dan kemarin sudah sedikit saya jelaskan siapa-siapa saja yang masuk di sesi final ini kawan. Yaitu dari 16 pemain yang pernah mengikuti atau selama 25 minggu ini mengumpulkan poin dan mengumpulkan dolar kawan. Di situ ada sekitar 20 pemain yang terdaftar di klasemen akhir sampai 25 minggu kawan, tapi hanya diambil 16 pemain saja. Teratas ada Hikaru Nakamura ini dengan poin 102, 20 kali ikut serta, 19 kali masuk knockout kawan, atau sekitar 5 kali menjadi juara kawan, dan mengumpulkan 77.500 US dollar. Diikuti Dmitry Andreikin, Fabiano Caruana, dan seterusnya. Di posisi ke-16 ada Parham Magsudov kawan. Dan sesi final ini sudah dimulai kemarin lusa dalam permainan rapid kawan. Di babak putaran pertama yaitu sampai babak semifinal. Semifinalnya tadi malam kawan. Semifinalnya Hikaru Nakamura versus Wesley So, Vladimir Fedoshev versus Ian Nepomniachtchi. Sedangkan di bracket bawah ini, kemarin di bracket bawah ini merupakan kumpulan para pemain yang kalah di bracket atas kawan. Jadi pemain kalah di bracket atas ini turun, masih mempunyai kesempatan yang sama untuk menuju final. Tapi kalau sudah gugur di putaran kedua atau putaran ketiga, ya sudah tidak bisa bergeser ke bracket ke atas atau ke bawahnya lagi, sudah tidak ada kawan. Jadi pemain yang kalah di bracket atas ini masih mempunyai kesempatan juga. Dan di bracket atas ini putaran ketiga mempertemukan Parham versus Ding Liren, Dmitry Andreikin versus Fabiano Caruana. Ini jadwalnya kemungkinan nanti malam kawan. Siapa yang menang nanti akan menghadapi Wesley So, dan juga Dmitry Andreikin atau Caruana nanti akan bertemu dengan Fedoshev. Dan nanti yang kalah, yang menang ini terus menuju puncak kawan, nanti akan dipertemukan dengan pemenang di bracket atas, yaitu di partai finalnya kawan, atau partai grand finalnya. Mungkin penjelasan saya agak ribet. Jika kalian ingin lebih detail melihat struktur bracketnya ini, kalian bisa kunjungi website resminya, link ada di kolom deskripsi. Dan untuk game yang akan kita kotak-atik ini sebetulnya banyak game kawan, banyak game yang cukup menarik, cukup brutal permainan para pemain. Cuma saya ambil permainan dari Grandmaster level atas saja, yaitu Ian Nepomniachtchi. Permainan Hikaru Nakamura versus Wesley So ini kawan berakhir pada game kedua. Pada game pertama bermain remis mereka berdua, dan Wesley So bermain dengan Italia, kalah oleh Hikaru Nakamura. Tapi saya tidak pilih game ini, mungkin lain waktulah. Saya pilih permainannya Ian Nepo versus Vladimir Fedoshev. Kita langsung ke atas papan kawan. Mereka berdua 2 kali bermain remis kawan dalam permainan rapid 10 menitan, dan ini merupakan game ketiganya. Di sini Ian Nepo pegang putih mengawali dengan pion D4, Vladimir Fedoshev kuda F6. Untuk jadwal live streaming, jika kalian ingin otak-atik juga game-game para pemain yang ada di chess.com Rapid Chess Championship yang memasuki babak semifinalnya kawan, nanti malam akan dilanjut semifinal. Jika kalian ingin mengotak-atik gamenya, link ada di deskripsi. Di situ ada live gamenya, bisa kalian otak-atik. Bagaimanakah ide-ide yang bisa kalian otak-atik? Silakan kawan. Enaknya pakai itu kawan, pakai komputer atau laptop. Kalau di HP sih juga ada, tapi lebih enak ya pakai laptop ataupun pakai komputer atau PC. Seperti biasa hari Sabtu dan Minggu kawan, live game dari chess.com Rapid Chess Championship. Di sini pion C4 lanjut Ian Nepo, pion E6, kuda F3 anti Nimzo Indian, dan pion D5 Queen's Gambit Decline. Ian Nepo tidak melanjutkan Queen's Gambit Decline dengan kuda C3. Apakah nanti juga bisa diantisipasi dengan pergerakan permainan gajah B4 Ragozin Defense? Melainkan Ian Nepo mentransposisi permainan ke bentuk katalan opening pion G3, gajah E7, gajah G2, rokade. Kita temui permainan katalan tertutup. Jika pada posisi ini hitam mendahulukan pertukaran pion atau adu pion seperti ini kawan, ini adalah variasi terbuka dari katalan. Tapi di sini raja rokade terlebih dahulu, dan juga rokade oleh Ian Nepo, barulah pion D pukul pion C4.
Apa sih bedanya? Padahal juga sama-sama untuk pukul atau ambil pion putih C4. Tentu bedanya adalah urutan dan tempo kawan. Sekali lagi, jika urutan berbeda, temponya juga berbeda, konsekuensinya juga berbeda. Walaupun nanti diagramnya hampir sama. Ya, samalah pion dipukul pion C4 ini, tapi tempo yang didapat beda kawan. Jadi konsekuensinya berbeda. Jadi kita tetap dalam permainan Katalan tertutup. Menteri C2 ingin rebut pion ini, pion A6 dimainkan. Kalau langsung pion B5 kawan, pion A4 jawaban putih. Kalau kalian memainkan pion A6, ya pion pukul pion, kalian tidak akan berani ambil balik dengan pion A, benteng tewas. Atau pada posisi ini kalian backup dengan pion C di sini, maka selanjutnya sini putih bisa melangkah dengan pion A pukul pion ini terlebih dahulu dipukul balik oleh pion C, maka kuda ini siap memberikan aksi di sini kawan ke petak G5. Dan kalian tidak bisa blokade dengan kuda di sini karena ancaman skakmat di sini kawan. Kalian bisa mengantisipasinya dengan langkah pion H6. Sama-sama memberikan ancaman bagi perwira masing-masing. Putih kemungkinan akan mengorbankan kudanya untuk mendapatkan benteng di sini kawan. Putih akan unggul. Pion A6, pion A4, gajah D7 biasanya ditempatkan di C6. Bisa kalian hafal, bisa kalian ingat-ingat bahwa pergerakan gajah terang hitam dalam permainan Katalan biasanya ditempatkan untuk mengimbangi gajah Vajinto putih kawan. Selanjutnya adalah menteri langsung ambil pion C4. Gajah C6. Di sini gajah G5 lanjut ia nepo, pressure kuda F6, kuda B berkembang ke petak D7, pion E3 perkuat pion pusat dan pion H6. Ia nepo langsung bertukar gajah dengan kuda. Karena gajah sudah tidak mempunyai banyak peta untuk melangkah kawan, kalau bergerak ke sini ya masih bisa dikejar oleh pion. Oleh karena itu langsung sikat kuda F6 dipukul balik oleh kuda. Dan pada posisi ini diagram seperti ini yang paling banyak dimainkan di game-game terdahulu, kuda ke C3 kawan. Tapi ia nepo memilih variasi yang lain, langkah yang lain, ide yang lain, kuda B ke D2, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-13. Mungkin di game-game online yang tak resmi kawan, yang bukan turnamen, mungkin game-game seperti ini langkah kuda D2 masih sering kita jumpai. Tapi langkah yang terkuat menurut Stockfish benteng D1 atau kuda C3 tadi daripada kuda ke D2 ini. Pion A5 lanjut Fedosev. Menteri mundur ke E2 lanjut ia nepo, dan di sini aneh dari Fedosev kawan. Gajah terangnya dia tukarkan dengan kuda F3 yang biasanya gajah ini untuk mengimbangi gajah Vajinto lawan. Kalaupun bertukar terpaksa ya kalian tukarkan dengan gajah Vajinto lawan. Tapi Fedosev berani langsung bertukar gajah sikat kuda. Langkah terbaik pada posisi ini bisa bermain dengan pion B6 kawan atau menggeser benteng ke C8. Tapi di sini Fedosev bertukar gajah terangnya. Cukup eman, kalau bahasa Jawanya itu eman. Gajah seperti ini ditukarkan dengan kuda. Dipukul balik dengan kuda, lebih baik dipukul balik dengan gajah untuk incar pion yang ada di petak B6 juga. Yanepo memilih mengaktifkan kudanya agar cepat mencapai petak pusat. Pion C6 sekarang. Pion H4 lanjut Yanepo, benteng E8 dan benteng F bergeser ke D1. Dipersiapkan untuk bertarung di lajur pusat. Kuda mundur ke petak D7, pion H5 sekarang karena kontrol peta ini sudah ditinggal oleh kuda. Sekarang pion mendapatkan penguasaan ruang. Menteri ke petak C7 lanjut Fedosev, benteng A bergeser ke C1. Sekarang gantian, tetap putih memberikan tekanan pada menteri. Kena X-ray menteri, benteng A D8 balas Fedosev. Di sini kuda mundur ke E1 membuka diagonal terang kawan, dan kuda B6. Langkah kedua pemain ini terbilang presisinya cukup bagus kawan. Tidak banyak langkah-langkah yang berwarna kuning, walaupun ini adalah permainan rapid yang kontrol waktunya cuma 10 menit. Jadi terkadang kalau saya menganalisa permainan yang tak banyak warna kuning, langkah-langkahnya itu cukup enak kawan. Tidak terlalu banyak yang saya jelaskan, tidak terlalu banyak langkah-langkah alternatif yang saya tunjukkan. Pion B3 lanjut Yanepo, perkuat posisi pion A4. Gajah A3 serang benteng, benteng A1 berbalik anjam gajah, gajah mundur ke D6, benteng kembali ke C1, dan Fedosev tidak mengulangi langkahnya. Dia tidak ingin bolak-balik berakhir remis kawan, menggeser menteri ke E7. Apakah ingin keluar ke peta ini nanti atau dukungan bagi pionnya nanti kawan?
kuda D3 lanjut ia nepo, dan pion E5. Pion D pukul pion E5 balas ia nepo diambil balik oleh gajah. Dan ia nepo tidak bertarung dengan kuda sikat gajah ini kawan. Dia melanjutkan dengan langkah menteri keluar terlebih dahulu ke petak G4, mencegah pergerakan menteri hitam jika keluar ke petak G5. Gajah ditarik mundur terlebih dahulu ke petak D6. Dan di sini ia nepo melangkah menteri F4 incar pion. Pion dibiarkan saja kawan, tidak coba di backup dengan gajah bergerak ke petak B4 ataupun diblokade oleh kuda D5, tapi melangkah kuda mundur ke petak J8, langkah kesalahan. Apakah nanti pion ini didorong untuk membackup pionnya? Sudah terlambat kawan. Langkah terbaik tadi ya, ambil contoh bisa saja bermain dengan gajah A3 serang benteng. Setelah benteng bergeser, di sini kuda bisa blokade ancaman terhadap pionnya ini kawan. Peta ini masih cukup aman. Kalaupun di sini pion ini kalian dorong untuk mencoba mengejar kuda, kuda akan lari ke petak J3 kawan. Coba lihat ancam benteng, ancam pion ini. Kalau benteng sampai digeser ke petak J1, hitam bisa melanjutkan dengan benteng ambil kuda yang ada di sini. Merepotkan juga bagi putih. Tapi Fedoshev memilih dengan langkah kuda J8. Menteri putih ambil pion A5 lanjut ia nepo. Sementara ia nepo untung satu pion. Menteri bergerak naik ke petak E6, incar pion di sini dibiarkan oleh ia nepo. Dia melangkah kuda ke petak J5. Ancam menteri, menjaga pion, juga incar pion yang ada di petak B7. Fedoshev mempertahankan gajah, tidak bertukar dengan kuda putih, memilih menteri mundur ke petak E7, menghindari ancaman kuda sekaligus lindungi pionnya. Tapi pion ini tetap saja disikat oleh ia nepo, artinya melakukan pengorbanan perwira. Dan ini merupakan langkah brilian kawan. Stockfish menyetujui langkah ini. Pengorbanan langsung diterima, kalau tidak ya benteng tewas atau gajah tadi. Dan ia nepo melanjutkan gajah sikat pion, ancam menteri, ancam benteng. Kompensasi yang didapat oleh ia nepo dari pengorbanan tadi mendapatkan pertukaran benteng plus 2 pion kawan. Di sini menteri ambil pion B3, gajah ambil benteng E8, dipukul balik oleh benteng. Selanjutnya ia nepo melangkah dengan menteri B5 menantang pertukaran menteri. Tantangan ditolak. Langkah terbaik adalah menerima tantangan semacam ini kawan. Ini merupakan pilihan terbaik. Tapi di sini Fedoshev melangkah menteri mundur ke petak E6, dijawab dengan menteri bergerak ke D5, kembali menantang pertukaran dan berharap bisa meloloskan pionnya bisa promosi. Tantangan ditolak. Menteri ini bergerak ke petak G4, incar pion, pressure pion di petak H5, dijawab dengan benteng D4 terlebih dahulu. Mungkin kalian mengira tadi pada posisi ini sempat terlewatkan kawan. Pada posisi ini kalian berharap bisa mendapatkan kuda. Di sini lihat benteng kalian tadi dalam ancaman menteri jadi kalah cepat. Karena menteri pukul benteng dengan tempo skak, putih bisa kalah. Tadi setelah benteng pukul balik gajah, bergerak menteri menantang pertukaran, ditolak menteri ke E6. Terus menteri putih kembali menantang pertukaran, menteri ke G4, incar pion di sini kawan. Di sini cukup berbeda. Walaupun di sini menteri incar benteng di sini, tapi ada menteri di sini. Mungkin kalian mengira ataupun berpikir ingin ambil kuda untuk berharap mendapatkan gajah. Bisa juga kawan, bisa juga seperti itu. Posisi kalian masih tetap unggul. Tapi masalahnya pion bebas kalian akan tewas kawan, semacam ini. Oleh karena itu ia nepo memilih dengan langkah benteng D4 terlebih dahulu. Menghindari tekanan menteri hitam, melindungi pion atau blokade dari ancaman menteri hitam. Dan dijawab menteri ke H3, dikejar lagi oleh benteng H4, menteri mundur ke D7, dan selanjutnya dibalas dengan benteng ini bergerak ke E4 menantang pertukaran. Lagi-lagi langkah pertukaran semacam ini ditolak oleh Fedoshev. Langkah terbaik adalah kuda ini blokade di peta E7, tapi Fedoshev memilih benteng bergerak ke peta F8, memperkuat peta F7-nya, dan ia nepo mendorong pion A5-nya. Kuda E7 serang menteri, menteri mundur ke D1, tetap memberikan dukungan bagi pionnya kawan, dan menteri hitam keluar ke peta F5, meninggalkan gajah, tapi dia serang benteng, juga pion yang ada di peta A5 ini. Benteng digeser kawan terlebih dahulu untuk memperkuat posisi pion, dan menteri mundur memperkuat posisi gajah dari ancaman menteri. Di sini pion A6, benteng A8,
pion tetap didorong ke A7, persiapan mengosongkan petak bagi bentengnya kawan, memberikan serangan pimpinan bagi gajah di petak D6 ini. Di sini menteri menghindar ke petak D7. Tetap kawan posisi menteri dalam posisi kena pin juga dan benteng A6. Kuda F5 memperkuat posisi gajah, dijawab dengan langkah menteri bergerak ke petak D5. Double serangan kawan terhadap kuda juga dan dijawab dengan langkah benteng ambil pion yang ada di petak A7. Terjadi pertukaran benteng, Yanepo kehilangan satu pion kawan, tapi masalahnya adalah dia kehilangan kuda di langkah berikutnya. Tapi terlebih dahulu dengan benteng C8 skak. Pada posisi ini langkah terbaik adalah menteri ini bergerak ke petak E6 kawan. Tapi dia juga tadi sudah mengorbankan benteng, jadi diambil balik oleh menteri. Kuda tewas di langkah berikutnya. Tapi setelah benteng C8 skak diblokade oleh gajah, Yanepo berkorban benteng sikat gajah. Di posisi ini Fedosev menyerah. Ancamannya skakmat kalau raja ini sampai ambil balik benteng putih, skakmat. Ataupun jika permainan dilanjut dengan raja ini bergerak ke peta ini kawan, ya selanjutnya menteri akan ambil kuda skak. Ditutup oleh pion, maka benteng ambil pion F7 skak. Diambil oleh menteri dan selanjutnya seperti ini kawan. Dan skakmat di satu langkah berikutnya, skakmat kawan dan skakmat. Permainan yang sangat taktis kawan dari kedua pemain. Hampir tidak terlalu banyak langkah-langkah yang tidak akurat dari kedua pemain. Dengan langkah terakhirnya, langkah-langkah pengorbanan, langkah ciamik dari Yanepo, Yanepo memetik kemenangan di langkah ke-47 dan Yanepo berhak lolos ke babak selanjutnya kawan. Nanti Yanepo ini akan bertarung dengan Hikaru Nakamura untuk memperebutkan bracket final. Siapa yang menang nanti kawan akan bertemu dengan bracket yang ada di bawahnya di grand final ini kawan. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.